semuanya, perkenalkan nama aku Kayla Ajara. Di sini aku akan ngejelasin terkait 15 teori komunikasi yang wajib kita tahu. Yang pertama ada teori agenda sosial, di mana ini ditemukan oleh Maxwell dan juga Donald Shaw pada tahun 1972. Mereka menyatakan bahwa media memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat, terutama dalam isu penting. Kedua ada teori nativisme, yang dimana ini dikemukakan oleh Chomsky dan juga Hadley pada tahun 1993, yang dimana mereka menyatakan bahwa manusia memiliki kemampuan bawaan untuk mempelajari bahasa. Dan yang ketiga ada teori cybernetik yang dikemukakan oleh Wiener pada tahun 1940. Dan kemudian ia menyatakan bahwasanya komunikasi dipandang sebagai sistem yang memiliki pengirim, penerima, pesan, saluran, dan feedback. Dan yang keempat ada teori ketergantungan, yang dimana ini dikemukakan oleh Sandron Ball dan Marvin Dever pada tahun 1976. Mereka menyatakan bahwasanya masyarakat menjadi tergantung pada media untuk memahami lingkungan mereka, terutama dalam peristiwa besar. Dan yang kelima ada teori komunikasi behaviorisme, yang dimana ini dikemukakan oleh John Watson pada tahun 1913, yang dimana ia menyatakan bahwasanya komunikasi dipelajari lewat pengulangan, stimulus, dan juga respons, dan fokus pada perilaku yang bisa diamati. Dan yang keenam itu ada teori interactionisme simbolik yang dikemukakan oleh George Herbert pada tahun 1974, di mana ia menyatakan bahwasanya makna muncul dari interaksi sosial lewat simbol seperti bahasa atau gestur. Dan kemudian ada yang teori ketujuh, itu teori spiral keheningan, yang dimana ini dikemukakan oleh Elizabeth Noll dan pada tahun 1974, yang dimana ia menyatakan bahwasanya orang cenderung diam kalau pendapatnya beda dari mayoritas. Dan kemudian ada teori konstruksi sosial atau realitas, yang dimana ini dikemukakan oleh Peter Bergson dan juga Thomas yang pada tahun 1966, yang dimana ia mengatakan bahwasanya realitas sosial dibentuk lewat komunikasi dan dianggap nyata karena disepakati bersama. Dan juga teori yang ke-9, yang sebelumnya ada teori ke-8, sekarang ada teori ke-9, yaitu teori akomodasi masyarakat, yang dimana ini dikemukakan oleh Phillips pada tahun 1973, yang mana ia menyatakan bahwasanya menyesuaikan gaya bicara agar lebih dekat atau menjauh dari lawan bicara. Pada teori ke-10 yaitu teori penetrasi sosial, yang dimana ini dikemukakan oleh Irwin dan juga Dalmas pada tahun 1973, yang dimana mereka menyatakan hubungan jadi dekat karena pengungkapan diri dari hal kepermukaan ke hal pribadi. Ada teori ke-11 yaitu terkait teori konvergensi, yaitu dikemukakan oleh Theodore pada tahun 1953, yang mana ia menyatakan bahwasanya komunikasi menjadi lebih efektif ketika orang tersebut berusaha untuk mendekati pandangan dan satu sama lain. Pada teori ke-12 yaitu ada teori peran sosial, yang dimana itu dikemukakan oleh Ellis pada tahun 1987, yang mana ia menyatakan komunikasi dipengaruhi oleh peran sosial yang kita ambil, interaksi. Nah, kemudian pada teori ke-13 yaitu teori komunikasi dialektik, yang dikemukakan oleh Leslie Baxter dan juga Barbara pada tahun 1956, di mana mereka menyatakan hubungan interpersonal dipenuhi dengan kontradiksi dan juga ketegangan seperti keinginan untuk kedekatan dan juga kebutuhan untuk kebebasan. Nah, yang ke-14 ada teori komunikasi kritis yang dikemukakan oleh Karl Marx dan juga Jürgen Habermas pada tahun 1970, yang dimana mereka menyatakan bahwasanya komunikasi tidak hanya untuk tentang pertukaran pesan, tapi juga dapat tentang mempertanyakan struktur kekuasaan dan dominasi untuk masyarakat itu sendiri. Nah, pada terakhir itu teori pengaruh sosial, yang dimana ini dikemukakan oleh Robert pada tahun 1984, yang dimana ia menyatakan bahwasanya komunikasi sering digunakan untuk mempengaruhi sikap, pendapat, dan perilaku orang lain melalui teknik-teknik seperti konsistensi, otoritas, dan juga bukti sosial. Nah, baik teman-teman, saya telah menjelaskan 15 teori komunikasi yang wajib kita tahu. Maka dari itu, harapan saya video ini dapat bermanfaat bagi banyak orang dan dapat dipahami dengan baik.
Serta saya ingin mohon maaf bila ada salah kata ataupun salah dalam penyebutan nama pencetus teori ataupun kesalahan yang tidak disengajai. Maka dari itu, terima kasih telah menonton video ini dan see you.